Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak Novita Nur Afni. Di video kali ini kakak akan memaparkan pembelajaran matematika. Nah, di sini kakak akan membahas mengenai konsep bilangan pecahan. Sebelum itu, kakak akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Nah, yang pertama, kita bisa mengenal dan memahami konsep bilangan pecahan. Yang kedua, kita bisa menyederhanakan pecahan dan mencari pecahan senilai. Nah, karena kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, di sini kakak akan langsung masuk pada konsep pecahan. Nah, apakah sebelumnya adik-adik sudah tahu apa itu pecahan? Apa ya? Nah, pecahan merupakan suatu bilangan yang digunakan untuk menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan atau bagian dari sebuah himpunan. Nah, di sini pecahan terdiri atas dua bagian. Nah, yang pertama yaitu adalah pembilang dan yang kedua merupakan penyebut. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh bentuk pecahan supaya adik-adik bisa paham ya. Jadi di sini ada angka 9/24. Nah, yang dimana 9 di sini menempati posisi sebagai pembilang dan angka 24 di sini menempati posisi yaitu sebagai penyebut. Setelah kita tahu terkait pecahan, di sini kakak akan memaparkan bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu ada 3. Yang pertama, pecahan sebagai pembagian. Nah, yang kedua, pecahan sebagai perbandingan. Yang ketiga, pecahan sebagai bagian. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan kakak selanjutnya. Di sini kakak mempunyai angka 5 dibagi 7. Nah, dari angka 5 dibagi 7 ini bisa kita tulis menjadi 5/7. Jadi, bilangan 5 ini dibagi dengan 7. Nah, bilangan yang membagi ini dijadikan sebagai pembilang. Dan bilangan yang dibagikan, jumlah hasil yang dibagikan itu menjadi penyebut. Nah, di sini ada contoh lagi yaitu angka 9 dibagi 15. Nah, jadi dapat ditulis menjadi 9/15 yang dimana 9 merupakan bilangan yang akan dibagi dan 15 adalah bilangan yang membagi. Nah, 9 menempati posisi sebagai pembilang dan angka 15 menempati posisi sebagai penyebut. Iya, betul. Nah, itu dia bentuk pecahan yang pertama, yakni pecahan sebagai pembagian. Nah, kita masuk pada bentuk pecahan yang kedua, yakni pecahan sebagai perbandingan. Nah, di sini kakak punya gambar kelereng merah dan kelereng biru. Nah, tadi yang muncul pertama merupakan kelereng biru. Sejumlah berapa adik-adik? 7 kelereng. Nah, selanjutnya ada kelereng yang berwarna merah. Nah, perbandingan dari kedua gambar ini ditulis sebagai 7 dibanding 16. Karena tadi angka yang jumlah yang pertama muncul adalah 7 buah kelereng berwarna biru. Nah, selanjutnya yaitu 16 kelereng berwarna merah. Jadi, perbandingannya dapat kita tulis menjadi 7 dibanding 16 atau dapat ditulis dengan 7/16. Nah, ini dia maksud dari pecahan sebagai bentuk perbandingan.
dari penjelasan perbandingan kelereng tadi, di sini kakak juga punya sebuah gambar. Nah, di sini kakak mempunyai dua gambar, yaitu gunting dan juga topi. Nah, di sini kakak minta dari kedua benda tersebut bagaimanakah penulisan perbandingan yang tepat? Ayo, bagaimana? Ya, jadi ditulis 10 dibanding 16, yaitu di situ ada 10 buah gunting dan 16 buah topi. Jadi perbandingannya ditulis 10 dibanding 16 atau 10/16. Iya, betul. Itu dia adik-adik, bentuk pecahan yang kedua, yakni pecahan sebagai perbandingan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pecahan sebagai bagian. Oke, di sini kakak ada sebuah gambar seperti jendela ya. Namun di sini adalah bentuk persegi panjang. Nah, pada bentuk ini ada pembagian sebanyak 4 buah. Jadi, satu buah persegi panjang itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, di sini sudah tertera bahwasanya 2 bagian itu diarsir dengan warna hijau. Nah, jadi dapat ditulis 2/4. Nah, yang dimana 2 ini menunjukkan bagian yang diarsir yang berwarna hijau ini, dan 4 merupakan jumlah keseluruhan bagian. Nah, di sini kakak juga ada contoh lagi supaya adik-adik lebih paham. Ada sebuah bentuk lingkaran yang dibagi dengan 8 bagian. Nah, di 8 bagian ini ada 3 bagian yang diarsir berwarna biru. Jadi, bentuk pecahannya adalah 3 dibagi atau dibanding 8. Jadi 3 ini mewakili daerah yang diarsir dan 8 ini mewakili seluruh bagian yang ada. Baik, seperti itu adik-adik. Nah, di sini kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni menentukan pecahan senilai. Nah, ada 2 macam adik-adik, yakni dikalikan dengan bilangan yang sama dan dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, cara yang pertama yakni dikalikan dengan angka yang sama untuk mencari pecahan yang senilai. Carilah pecahan senilai dari pecahan 4/9. Nah, karena konsep yang pertama ini, cara untuk menentukan pecahan senilainya adalah dikalikan dengan angka yang sama. Di sini kita bisa mengalihkan keduanya, baik pembilang maupun penyebutnya, dengan angka 2. Jadi, 4 dikali 2 dan 9 dikali 2. Dengan hasil 8/18. Nah, itu adalah proses perkalian yang pertama, yakni menggunakan angka 2. Nah, selanjutnya kita bisa mengalihkan juga dengan angka 3. Jadi, baik pembilang maupun penyebutnya sama-sama dikalikan dengan angka 3. 4 dikali 3 hasilnya 12, dan 9 dikali 3 hasilnya adalah 27. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pecahan 4/9 senilai dengan 8/18 dan senilai juga dengan 12/27. Nah, selanjutnya kita masuk pada dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, biasanya ini dimaksudkan adalah menyederhanakan pecahan. Jadi, sederhanakanlah pecahan berikut, yaitu 24/36. Nah, karena di sini konsepnya dibagi dengan bilangan yang sama, cara yang pertama adalah
24/36 sama-sama dibagi dengan angka 2, yakni 24 dibagi 2 menghasilkan angka 12 dan 36 dibagi 2 menghasilkan angka 18. Jadi pecahan 24/36 ini bisa disederhanakan menjadi pecahan 12/18. Cara yang selanjutnya yaitu dibagi dengan angka 3. Jadi 24 tadi dibagi dengan angka 3 dan menghasilkan angka 8, kemudian 36 dibagi dengan 3 juga dan menghasilkan angka 12. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pecahan 24/36 senilai dengan pecahan 12/18 dan senilai juga dengan pecahan 8/12. Nah, sekian adik-adik pembahasan kita terkait dengan konsep bilangan pecahan. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menonton dan ikut belajar bersama. Sampai jumpa di lain video. Terus semangat ya belajar matematika. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.